saya bercerita dan mencurahkan seluruh perasaan saya dengan terbuka pada diri saya sendiri. Mungkin saya tidak tahu dari mana saya harus bicara, tapi sengaja hari ini saya rekam cerita saya untuk saya putar di kemudian hari ketika saya sudah melewati masa-masa seperti ini. Saat ini kehidupan saya memang tidak seperti yang saya harapkan. Banyak harapan, banyak mimpi yang bisa dikatakan mungkin belum tercapai. Tapi saya yakin, saya terus merenung, saya mengevaluasi diri, mengevaluasi dengan apa yang saya kerjakan di waktu-waktu yang lalu. Banyak orang mengatakan bahwa apa yang terjadi pada saya saat ini adalah hasil dari pemikiran saya di waktu lampau. Tapi saya meyakininya bahwa kekuatan pikiran itu luar biasa. Kekuatan pikiran itu sangat dahsyat, sangat berpengaruh bagi kehidupan saya. Dan ketika ini usia saya 42 tahun. Saya terus merenung, menggali, dan mengkaji apa yang terjadi, apa yang salah, sehingga posisi kehidupan saya saat ini bisa dikatakan kurang baik-baik saja. Dan kali ini saya tidak menulis dulu untuk melakukan perekaman ini. Saya hanya cerita aja ngelantur kemana-mana. Dan mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan mungkin ada hikmah di balik semua apa yang terjadi pada diri saya. Begini, saya berpikir terkadang gitu ya, Tuhan itu katanya kita harus berdoa, katanya kita harus meminta. Tuhan suka akan doa kita. Tapi kenapa doa kita itu tidak selalu terkabulkan, tidak selalu menjadi nyata dalam kehidupan ini? Kenapa juga Tuhan tidak pernah memihak kepada kita, tidak pernah mendukung mungkin? Saya sampai pernah berpikiran seperti itu. Saya pernah sampai di titik seperti itu. Pernah di titik, untuk apa kita sembahyang, untuk apa kita sholat, untuk apa semua pengorbanan ini. Saya pernah sampai di titik itu. Tapi mungkin lambat laun semesta mengajarkan, semesta memberikan tanda-tanda, memberikan pesan, dan itu bukan sebuah kebetulan. Untuk saya lihat, untuk saya cermati, untuk saya pelajari, yang mungkin orang lain tak pernah akan bisa melihatnya, orang lain tak akan pernah bisa berpikiran seperti saya. Itu tapi buat saya anugerah, alhamdulillah, anugerah terbesar bagi saya. Semesta itu mengajarkan saya tentang banyak hal. Semesta mengajarkan tentang bagaimana saya merunduk bersujud kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semesta mengajarkan bagaimana kebesaran Sang Pencipta,
bagaimana mengajarkan melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang sangat luas. Nah, dulu saya sering berpikiran ataupun mempunyai sudut pandang yang sangat sempit sekali tentang semua hal. Mungkin Tuhan memberikan hidayah ataupun ilham, langsung sedikit saja meniupkan kepada hati saya bahwa segala sesuatu bisa dilihat dari sudut pandang yang sangat luas sekali. Kali ini saya berpikiran bahwa Tuhan itu tidak pernah mengirimkan sesuatu hal yang buruk pada makhluknya, sesuatu hal yang mengerikan, sesuatu hal yang menyakitkan, bahkan sangat menyedihkan. Saya yakin Tuhan tidak pernah memberikan hal tersebut pada manusia. Tuhan selalu memberikan anugerah, memberikan keindahan. Tuhan menyediakan dunia dengan berjuta bermiliar keindahan. Tuhan menyediakan alam semesta jagat raya ini dengan pandangan indah, sangat indah sekali. Satu hal yang saya catat di sini, Tuhan tidak pernah mengirimkan sesuatu yang buruk bagi makhluknya. Hanya saja manusia sendiri itulah mempunyai cara pandang yang berbeda dan mengubahnya menjadi rumit untuk dirinya. Bagaimana tidak? Ketika saya melihat view untuk astronomi atau apalah namanya, ilmu bintang atau apalah, ketika di situ saya diperlihatkan view planet ke planet. Pertama dari planet apa ke planet apa, lalu saya lihat bumi, kemudian kita berjalan ke planet lain, dan saya tidak pernah melihat bumi dan segala isinya. Jadi saya berpikir, kita itu debu aja besar, debu aja sangat besar. Kita ini lebih kecil daripada debu dengan segala isi, dengan segala kerumitannya, dengan segala kelebayannya. Nah, kesedihan kita, kegalauan kita, kepahitan kita, itu akan semakin besar oleh cara pandang kita sendiri, justru oleh cara berpikir kita sendiri. Kenapa? Ketika Tuhan memberikan segala sesuatu itu mengandung makna, mengandung misi, mengandung tujuan. Saya yakin Tuhan menciptakan manusia ke bumi ini semuanya mengandung misi, mengandung tugas yang harus dijalani, tugas atau misi yang harus diselesaikan. Jadi segala sesuatunya sudah melewati tugas atau tujuan. Jadi begini, saya berpikir manusia ketika diciptakan ke dunia, diciptakan ke bumi, diciptakan atau diturunkan ke dunia ini, semuanya tidak dalam keadaan sia-sia, tidak dalam keadaan mubadir. Justru manusia paling indah, paling sempurna, diturunkanlah ke dunia, diturunkanlah ke bumi ini. Kenapa? Untuk sebuah tugas khusus. Apapun itu tugas khusus. Ada tugas mungkin untuk mencintai, untuk menolong seseorang. Nah,
Kembali lagi, yang bikin itu menyakitkan, bikin itu rumit adalah pikiran kita sendiri. Bagaimana bikin kita rumit? Ketika terjadi sesuatu, terkadang manusia itu timbul perasaan, ya Allah, ya Tuhan, kenapa harus saya? Bagaimana ini terjadi pada saya? Kenapa Tuhan? Nah, pertanyaan kenapa itulah yang membuat kita sering tambah rumit dalam pemikiran, tambah sedih, tambah galau, tambah menyakitkan, bahkan tambah mengerikan. Saya juga pernah merasakan semua hal yang terjadi pada saya awalnya ada segala sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita capai. Selalu saya berteriak dalam hati, Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa terjadi pada diri saya? Bagaimana mungkin saya bisa tersebut? Jadi pikiran seperti itulah yang membuat kita semakin terpuruk. Kita semakin sedih. Kita semakin lelah. Dan kemudian akhirnya saya menemukan jawaban untuk diri saya sendiri akan segala hal yang membuat dada sesak, pandangan kabur karena sebab oleh air mata. Satu hal, yaitu penerimaan dalam diri, penerimaan dalam segala hal yang masuk dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa Islam adalah ikhlas. Tentunya ikhlas di sini adalah bukan ikhlas dalam pengucapan. Ketika kita mengucapkan, oke, saya ikhlas, tapi hati kita melawan gitu. Hati kita menolak. Maksud saya di sini, penerimaan itu kita menerima dan menggantinya dengan rasa syukur. Saya terkadang berpikir, sungguh sakti manusia ketika merubah sudut pandang ketika dia mendapat musibah tapi diterima sebagai anugerah. Itu luar biasa itu. Tapi saya yakin banyak orang yang seperti itu. Banyak orang yang mengalami seperti itu. Banyak orang yang mendapatkan musibah tapi dianggap sebagai anugerah dan akhirnya dia ringan menjalankan hidup. Ringan menjalankan pemikiran-pemikiran dan tidak ada beban. So, enak aja mengalir, menikmati, bersyukur. Kalau sudah mendapat kata syukur, terasa dada itu begitu plong, sensasinya plong, enak, nikmat. Apapun yang kita lakukan, ringan, apapun yang makanan yang masuk ke tubuh jadi energi, jadi tenaga, berpikir bisa sehat. Nah, di situ saya banyak belajar hal ternyata. Hati kita dan pikiran kita fokus pada rasa syukur. Syukuri apa yang ada di sekeliling kita. Kalau yang sudah beristri, syukuri mempunyai istri yang baik, yang sayang, perhatian, setia. Bersyukur sudah punya anak. Bersyukur kita masih bisa makan.
Bersyukur kita masih bisa mencicipi kopi hitam, secangkir kopi hitam, sebungkus rokok yang nikmat. Saya akan perokok. Jadi kata syukur itu maknanya luas sekali. Bahkan berpikir, kalaupun tidak ada yang anggap, tidak ada yang kalian anggap disyukuri, adalah kita masih bisa bersyukur karena kita masih bisa bernapas dengan ringan, bernapas dengan lega. Nah, disitulah menemukan kunci pikiran, hati menjadi tenang. Karena apapun ada di sekitar kita, masalah duniawi, masalah harta, finansial, tahta, jabatan, kalau ukuran hati kita kecil, ukuran hati kita kerdil, kita tidak akan bisa menikmati apa-apa. Hidup kita cuma satu kali. Saya berpikir seperti itu, hidup saya itu cuma satu kali. Apakah saya akan melewati hidup dengan penuh ganjalan? Apakah saya akan melewati hidup dengan penuh kebencian? Melewati hidup dengan penuh amarah? Tentunya, atau kesedihan? Atau luka batin? Wah, sangat rugi sekali mungkin kalau saya berpikir seperti itu. Awalnya saya berpikir seperti itu. Tapi ketika saya membuka diri untuk merenungi dan mengkaji tentang apa yang terjadi dalam hidup saya, maka terbukalah bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau merenung, bagi orang-orang yang mau evaluasi. Di luar itu saya tidak bisa menjamin hidup kita akan seperti apa. Saya di sini mungkin curhatnya ya saya tujukan kepada diri saya sendiri. Adapun yang kalian ada yang mendengarkan, ya syukurlah saya bisa share ke kalian dimanapun kalian berada, apapun keadaannya. Dan banyak hal lagi terkait kehidupan, penguasaan hati diri sendiri. Saya berdamai dengan diri sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi dapat perubahan dengan cepat. Perubahan terbesar adalah bisa berdamai dengan diri sendiri. Saya mungkin gampang bisa berdamai dengan siapapun, bisa merubah suasana seperti apa menjadi apa, sangat gampang. Tapi ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita berdamai dengan suasana hati kita, ketika suasana hati kita sedang gak mood menjadi mood, itu sangat sulit sekali. Tapi setelah saya mengkaji, itulah gunanya evaluasi mungkin ya, gunanya evaluasi diri sendiri. Hentikanlah, saya mulai menghentikan ingin mencari tahu kehidupan orang lain, ingin kepo terhadap urusan orang lain, apa yang terjadi dengan kehidupan rumah tangga orang lain, atau kehidupan siapapun. Saya sudah berhenti dan hanya fokus pada diri saya sendiri dan keluarga, menata masa depan. Saya mulai berpikir hari ini untuk melahirkan pikiran di kedepannya. Karena saya sangat percaya sekali bahwa kehidupan saya hari ini, kehidupan saya yang terjadi hari ini adalah hasil dari pemikiran saya di waktu lampau. Oke, sudahlah, saya sudah usia 40 tahun, itu kan usia sudah dalam belokan kita kembali ke Tuhan. Kita kan 0 bulan sampai sekian tahun, sampai 40 tahun kita berjalan lurus. Nah, 40 tahun kita belok balik lagi. Usia 40 tahun udah jalannya udah menuju kembali lagi ke Tuhan. Seperti itu. Jadi apa sih
yang lebih besar daripada jagat raya, jagat semesta? Apa sih yang lebih besar daripada kekuasaan Tuhan? Apakah lebih besar kesedihan kita? Apakah lebih besar rasa syukur kita terhadap Tuhan yang telah menciptakan kita? Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.